Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bahagia sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Tentu seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah misteri Yuda yang berjudul Gending Alas Kulon. Kuhirup udara segar yang terasa begitu sejuk sampai ke paru-paru. Sudah lama tak kurasakan suasana seperti ini, tentram dan damai di antara hijaunya dedaunan. Sore ini, aku sedang berada di tengah hutan di lereng sebuah gunung legendaris di Pulau Jawa. Liburan panjang kali ini sengaja kugunakan untuk menjelajah alam yang memang sudah lama tidak kulakukan. Aku pun sengaja menolak ajakan teman-temanku yang hendak pergi liburan ke Bali, yang mana telah lama mereka rencanakan. Bali loh Yud, ini ke Bali, masa kamu gak mau ikut? Ucap Budi kala itu saat dia coba membujukku untuk ikut. Tapi aku cuma menggeleng sambil tersenyum. Enggak apa-apa, aku gak ikutan deh, kalian aja. Ya Allah Yud, kenapa sih? Gak punya duit? Gampang lah itu, santai aja. Ucap Budi lagi tak mau menyerah. Aku kembali menggeleng. Ini bukan masalah uang, tapi aku memang tak terlalu suka dengan tempat-tempat yang cenderung ramai. Aku lebih suka tempat seperti ini, sunyi, sepi, hanya ada aku dan alam. Semua ini seolah mengingatkanku akan kebesaran Tuhan. Betapa kecilnya diriku di tengah ciptaannya yang luar biasa ini. Sekedar pengingat agar kita tidak menyombongkan diri. Ditambah lagi sejak kecil diriku memang akrab bergaul dengan hutan dan pegunungan. Seolah semua itu ditakdirkan untuk jadi bagian dari hidupku. Barisan pepohonan beralaskan hijaunya daun dan rerumputan serasa jadi rumah kedua. Bagaimana tidak, bagiku hutan dan gunung adalah tempat terciptanya segala suka dan duka. Hutan pernah menjadi tempatku menempa diri sejak kecil, dan di hutan pula diriku menyaksikan nyawa bapakku direnggut. Bahkan di hutan pula takdir menuntunku untuk bertemu dengan Mayang Kemuning, calon istri gaibku. Tempat ini begitu sunyi, tapi memang inilah yang aku cari. Aku sengaja menempuh rute tak lazim guna menghindari bersinggungan dengan para pendaki demi kenyamananku sendiri. Kuhirup kopi dari bibir gelas, rasanya begitu nikmat. Kuambil sebatang rokok kretek dari saku jaket yang langsung kubakar dan kuhisap asapnya pelan. Dalam-dalam, lalu kuhembuskan ke udara. Sebentar kepalaku celingak-celinguk. Bukan apa-apa. Mayang Kemuning paling tak suka bila aku merokok. Dia bisa tiba-tiba saja muncul, lalu ngomel-ngomel sambil berkata, "Mau cepat mati kamu?" Tapi sepertinya aman. Mungkin calon istriku itu sedang sibuk di alamnya sana. Meski selama ini dia begitu posesif, namun dunianya bukan hanya tentang diriku saja. Selepas maghrib, hutan pun berangsur gelap dan dingin. Tapi tak masalah, susunan api unggun sederhana telah siap untuk menemaniku melewati malam ini. Malam ini juga aku berniat untuk bersemedi. Sejenak mengheningkan cipta di tengah suasana yang sangat mendukung. Apalagi hari ini tidak turun hujan. Mudah-mudahan segalanya berjalan sesuai harapanku. Karena sejak tiba di sini, aku merasakan ada sesuatu yang lain dalam hutan ini. Makhluk halus tentu saja ada. Sejak tadi sudah kujumpai berbagai bentuk dan rupa dari mereka. Tapi selama mereka tak mengganggu, aku pun tak berniat untuk mengusik. Ini rumah mereka, sedangkan aku hanya bertamu saja. Tapi masalahnya bukan itu. Ada hawa lain yang begitu kelam, seolah menyelimuti tempat ini. Aku jadi sedikit menyesal kenapa memilih berkemah di sini. Tapi mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur. Aku tak mungkin pindah lokasi malam-malam begini. Bismillah saja. Setelah sholat isya, aku pun bersiap-siap di dalam kemah. Atur posisi duduk bersila, memejamkan mata, lalu siap untuk masuk ke dalam sebuah frekuensi menyambung rasa dengan lingkungan sekitarku. Tapi baru sebentar saja, telinga aku tiba-tiba mendengar sesuatu.
Seperti ada suara gamelan diiringi tabuhan kendang yang mengalun timbul tenggelam di luar sana. Neng nong neng gung, neng nong neng gung. Kubuka mata lalu sejenak pasang telinga. Apakah ini nyata? Tapi siapa pula yang main gamelan di tengah hutan malam-malam begini? Meskipun sayup, suara gamelan itu terdengar begitu merdu hingga mampu membuatku terhanyut, lalu tanpa sadar melangkah keluar dari dalam kemah. Di depan api unggun yang masih menyala, mataku menjelajah sekeliling demi mencari sumber suara itu. Entah mengapa seperti ada dorongan kuat hingga membuatku seolah tak sabar ingin segera menemukannya. Kakiku bagi dituntun untuk melangkah mengikuti kemana arah suara itu berasal. Mudah saja dengan mata ularku, segalanya nampak terang benderang bagi siang hari. Diriku terus melangkah jauh meninggalkan kemah. Alunan suara itu kian keras dan makin keras. Namun sepanjang langkah, aura kelam yang terasa sejak tadi seolah makin kuat dan kian mengikat. Hingga akhirnya langkahku terhenti di satu tempat, di mana diriku langsung tersentak menyaksikan pemandangan aneh yang terpampang di hadapanku. Di sana, tak jauh dari tempatku berdiri, kulihat ada seorang pemuda yang sedang menari bersama seorang wanita di tengah alunan musik tanpa wujud pengiringnya. Keduanya menari begitu anggun, gerakan mereka seirama, melenggak-lenggok bak pasangan sejati yang telah menari bersama-sama dalam waktu yang lama. Meski begitu, penampilan keduanya sungguh bertolak belakang. Si pemuda nampak menggerakkan pakaian lusuh yang compang-camping. Tubuhnya begitu kumal, rambutnya acak-acakan, wajahnya nampak belepotan dengan tanah yang kering dan bergerak. Sebaliknya, si wanita nampak mengenakan pakaian khas seorang penari lengkap, dengan segala perhiasan berikut selendangnya. Namun wajahnya tak terlihat, karena sejak tadi dia menari dengan posisi memunggungiku. Dengan tampilan mereka yang seperti itu, aku yakin kalau mereka bukan manusia. Lagi pula manusia mana yang menari di tengah hutan malam-malam begini? Apalagi aura kelam yang kurasakan sejak tadi, kini seolah ada pada puncaknya. Namun ternyata keanehan bukan hanya sampai di situ. Saat kuperhatikan sekeliling, baru kusadari kalau ternyata ada pemandangan lain yang mengerikan, hingga membuat bulu kuduku seketika berdiri. Di atas sana, pada batang-batang dan pepohonan, nampak bergelantungan begitu banyak potongan tubuh manusia. Ada potongan lengan, kaki, dan sejumlah bagian tubuh lain yang entah bagaimana tersampir begitu saja, tersebar pada dahan-dahan pohon yang ada di sekeliling kedua orang yang tengah menari itu. Ya Allah! Mendadak alunan gamelan terhenti. Pasangan itu pun sontak menghentikan tariannya. Sekonyong-konyong si pemuda terkulai lemas lalu ambruk ke tanah, sedangkan si wanita perlahan-lahan menoleh ke arahku. Astaga! Wajah wanita itu ternyata amat menyeramkan. Wajahnya penuh luka yang membusuk dengan darah hitam kental yang meleleh keluar dari rongga matanya yang kosong melompong. Aku pun segera melindungi diri dengan pagar pelindung raga serta ilmu pukulan pemusnah sekedar untuk berjaga-jaga. Wanita itu menyeringai, memperlihatkan barisan giginya yang busuk dan menghitam. Aku tak mau gegabah. Mungkin saja dia merasa terganggu dengan kehadiranku. Tapi kalau dia tak macam-macam, aku pun tak ada niat untuk berurusan dengannya. Tiba-tiba wanita itu menghilang, hilang begitu saja tanpa bekas meninggalkan si pemuda yang masih terkulai lemas terkapar di tanah. Sepeninggalan wanita tadi, aura kelam mendadak sirna. Hutan ini bagaikan kembali pada kodratnya, sunyi dan dingin. Dari tempatku berdiri, sejenak kuperhatikan pemuda itu. Mengapa dia tak ikut menghilang? Siapa dia? Namun aku sadar, kini hanya ada satu jawaban. Dia manusia. Dengan hati-hati kuhampiri pemuda itu hingga aku berdiri persis di sampingnya. Dia masih diam tak bergerak. Tubuhnya kotor dan layu tanpa tenaga. Langsung tercium aroma perengus keringat dari tubuh seseorang yang sekian lama tak kena air.
Mas, Mas. Pelan-pelan kupanggil dirinya. Kelopak matanya terbuka setengah, tapi dia langsung ketakutan. Lalu dia berusaha untuk bangkit, namun tak bisa. Akhirnya dia cuma bisa beringsut mundur menjauh dariku. "Jangan takut mas, saya bukan demit," ucapku demi menenangkannya. Tapi sepertinya dia tak percaya. Dia terus saja mundur menjauh sambil menatapku penuh ketakutan. Siapa dia? Apa yang terjadi dengannya? Aku pun melangkah maju, tapi dia makin ketakutan. Bagaimana aku bisa meyakinkannya kalau aku ini manusia? Lantas terpikirkan olehku sesuatu yang konyol, tapi aku yakin ini akan berhasil. Ku ambil sebatang rokok kretek dari saku jaketku dan langsung kubakar, lalu menghisapnya sambil cengar-cengir. Aku berharap dengan melihat ini, dia jadi yakin kalau aku ini manusia. Lagi pula mana ada demit yang modelnya ganteng, maco sambil ngerokok begini. Dan benar saja, dia berhenti bergerak. Kini wajahnya terlihat ragu. Aku pun kembali mendekatinya. Mas kenapa bisa ada di sini?" tanya aku coba menyelidik. Jujur saja aku penasaran. Beberapa saat yang lalu dia tengah menari, kemudian terkapar, dan kini nampak ketakutan. Tolong saya mas," ucapnya terbata-bata dengan suara yang lirih dan parau. Tenggorokannya tercekat, dia seperti kehausan. "Mari saya bantu. Sepertinya mas ini haus dan lapar. Ayo ikut saya ke kemah," ucapku sembari mematikan rokok. Tapi dia malah menggeleng, lalu kembali berkata, "Tolong saya mas, bawa saya keluar dari sini. Tolong bawa saya pulang." "Tenang dulu mas, mas pasti saya bantu. Memangnya mas ini mau pulang kemana?" "Desa Randu Kembar mas, bawa saya pulang ke Desa Randu Kembar," pintanya kini dengan wajah yang memelas. Desa Randu Kembar. Aku tahu desa itu, letaknya memang tak jauh dari hutan ini. Kasihan sekali dia. Tapi aku yakin kalau dia bukan sekedar orang yang tersesat. Pasti ada sesuatu yang lebih dari itu. "Iya mas, nanti pasti saya antarkan mas pulang. Tapi sebelumnya lebih baik kita ke kemah saya dulu. Mas bisa makan dan minum di sana." Namun dia kembali menggeleng sambil matanya jelalatan memandangi sekeliling dengan wajah yang gelisah. "Enggak mas, sekarang saja. Saya takut dia datang lagi." Dia siapa? Wanita penari tadi, sahutku dengan dahi berkerut keheranan. "Mas bisa lihat dia?" jawabnya kini dengan wajah yang terheran-heran. "Iya, saya lihat dia, tapi dia sudah pergi." "Memangnya dia siapa?" "Enggak mas, saya enggak berani sebut namanya. Nanti dia datang lagi," ujarnya sambil kembali memandangi sekeliling dengan resah. Aku pun iba. Dia benar-benar ketakutan. Entah apa yang terjadi dengannya. Tapi hatiku jadi terketuk untuk meluluskan permintaannya dan mengantarnya pulang saat ini juga. "Baiklah mas, sekarang juga saya antar mas pulang. Ayo," sahutku sambil mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Aku memapahnya dengan hati-hati. Langkahnya tertatih-tatih. Kakinya yang tanpa alas nampak penuh dengan goresan luka yang membekas. Hal itu membuatku jadi berpikir, sudah berapa lama dia ada di hutan ini? Sepanjang langkah matanya tak henti terus jelalatan. Padahal aku tahu hutan ini begitu gelap dalam pandangannya. Tapi aku maklum, meski aku belum tahu apa yang telah menimpanya. Namun demi melihatnya menari dengan sosok wanita yang menakutkan tadi, pemuda ini pasti telah mengalami suatu kejadian yang traumatis. Selama perjalanan, kami lebih banyak diam. Sebenarnya banyak hal yang ingin kutanyakan padanya. Namun melihat kondisinya yang seperti ini, sepertinya hal itu tak mungkin kulakukan. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya kami tiba di tepi Desa Randu. Akhirnya kami tiba di tepi Desa Randu Jajar yang berbatasan langsung dengan hutan.
Suasananya nampak lengang, mungkin karena sudah malam. Wajah pemuda itu kini nampak sumringah, sorot matanya memancarkan semangat yang menyala. Lalu tiba-tiba dia melepaskan rangkulan, kemudian bersujud mencium tanah. "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah," ucapnya berkali-kali. Aku tersenyum melihatnya, dia nampak begitu bahagia. Kemudian dia kembali berdiri, lalu menjabat tanganku erat-erat. "Terima kasih mas, terima kasih." Aku hanya bisa mengangguk, lalu dia pun kembali minta dipapah dan diantar sampai ke rumahnya. Tapi di tengah jalan, kami berpapasan dengan seorang warga yang langsung berhenti dengan wajah yang terkejut saat melihat kami. "Loh, Mas Bayu? Ini Mas Bayu kan?" ucap orang itu dengan nada seolah tak percaya. Pemuda yang sedang kupapah ini balas mengangguk. Hal itu lantas membuat orang tadi tiba-tiba saja berteriak-teriak. Lantang, bagai kesetanan. "Mas Bayu pulang! Mas Bayu sudah ketemu! Mas Bayu sudah ketemu!" Teriakannya langsung memicu para warga yang lain untuk berdatangan. Sebentar saja aku dan pemuda yang ternyata bernama Bayu ini sudah ada di tengah-tengah kerumunan orang yang berteriak bersahutan mengucapkan rasa syukur. "Alhamdulillah." Semuanya nampak senang sekaligus takjub memandangi kami. Lalu datang seorang lelaki setengah baya bersama seorang wanita yang langsung menubruk Bayu, lalu memeluknya erat-erat. "Ya Allah Gusti, terima kasih ya Allah, anakku sudah ketemu," pekik sang wanita yang ternyata ibunya Bayu itu dengan air mata yang berlinang. Aku terharu, Bayu kini telah berkumpul kembali bersama keluarganya. Dia pun hendak langsung dibawa pulang ke rumahnya. Sepertinya tugasku sudah selesai. Aku sengaja tak ikut karena merasa sudah tak punya urusan lagi. Tapi rupanya Bayu menyadari gelagat kalau aku hendak pergi. Dia pun berkata pada lelaki setengah baya yang menggantikanku memapahnya, "Pak, ini orang yang sudah menyelamatkanku." Mendengar hal itu, lelaki setengah baya itu bagai tersadar. Tapi aku maklum, euforia kebahagiaan ini memang begitu mengharukan, hingga membuat orang-orang sejenak lupa diri. Tapi bagiku tak masalah. Aku lakukan semuanya tanpa pamrih. "Ya Allah mas, maafkan saya yang bodoh ini sampai lupa mengucapkan terima kasih," ucap lelaki itu lalu menjabat tanganku erat-erat. Disusul oleh ibunya Bayu yang langsung memelukku sambil berkali-kali mengucapkan kata yang sama. Aku cuma bisa tersenyum, tapi lantas jadi canggung ketika semua orang ikut berebut ingin menjabat tanganku. "Ayo mas, mari ikut kami ke rumah," pinta lelaki setengah baya tadi sambil merangkulku. Sebenarnya aku ingin menolak, teringat kemahku yang kutinggal tadi. Tapi sepertinya aku tak bisa berkelit. Belum apa-apa lelaki itu mengajakku berjalan bersamanya sambil terus merangkul pundakku. Akhirnya dengan sangat terpaksa aku mengikutinya. Tak lama kami pun tiba di depan sebuah rumah besar dengan halaman yang cukup luas. Lalu terlihat seorang gadis cantik berambut panjang yang keluar dari dalam rumah sambil berlari dan langsung memeluk Bayu. "Ya Allah, Mas Bayu, ini beneran Mas Bayu?" ucap gadis itu sambil menangis. "Iya Ra, ini Mas Bayu," jawab Bayu pelan dalam dekapan gadis itu. Bayu pun langsung dibawa masuk ke dalam kamar. Aku dipersilakan duduk di ruang tamu. Si gadis cantik berambut panjang tadi langsung sibuk menyuguhkan minum dan berbagai macam makanan sambil sesekali curi pandang. Orang-orang masih berkerumun di luar sana yang jumlahnya kian banyak. Aku merasa canggung. Semua mata kini memandangku sambil berbisik-bisik. Entah apa yang mereka bicarakan. Tak lama datang lelaki setengah baya tadi, lalu duduk di hadapanku. "Maaf mas, saya sampai lupa memperkenalkan diri. Saya Marsudi, bapaknya Bayu. Saya lurah di kampung ini. Mas ini namanya siapa?" "Saya Yuda pak." "Oh, Mas Yuda.
Bagaimana ceritanya sampai Mas Yuda ini bisa menemukan anak saya? Aku pun menceritakan tentang semua yang telah kualami dari awal sampai akhir. Pak Marsudi nampak serius mendengarkan. Kadang dia manggut-manggut, kadang pula dia seperti terkejut. Hal itu membuatku tak kuasa menahan diri untuk bertanya, sebenarnya Bayu kenapa, Pak? Kenapa dia bisa ada di hutan itu? Pak Marsudi sejenak menghela nafas, matanya menerawang, kemudian mulai bercerita. Jadi begini Mas Yuda, anak saya itu sudah hilang hampir 8 bulan. Malam itu dia tiba-tiba saja lenyap saat pamit hendak ke warung. Selama ini kami sudah berusaha untuk mencarinya, tapi gak ketemu. Ya Allah, hampir 8 bulan. Kasihan sekali dia, sahutku sambil geleng-geleng kepala. Iya, bahkan kami sudah minta bantuan beberapa orang paranormal. Sebab kami yakin kalau Bayu hilang di gondol demi hutan ini. Tapi kami tetap tak berhasil menemukan dia. Bayu bagai hilang tanpa jejak. Kami sampai putus asa. Oh, jadi begitu. Syukurlah kalau Bayu akhirnya bisa pulang. Pak Marsudi sesaat memperhatikanku, mulai dari atas kepala sampai kaki. Wajahnya nampak serius, lalu tiba-tiba dia menanyakan sesuatu yang tak terduga. Maaf Mas Yuda, kalau boleh saya tanya, apa Mas Yuda ini seorang paranormal? Atau orang sakti barangkali? Ditanya begitu aku langsung gelagapan, namun cepat menutupinya dengan tawa yang sengaja kubuat-buat. Bukan Pak, saya ini cuma karyawan pabrik. Tapi Pak Marsudi sepertinya tak begitu saja percaya. Terlihat dari matanya yang masih penuh selidik. Masa iya? Mas Yuda jangan merendah begitu, ucapnya kemudian. Beneran Pak, masa iya ada orang sakti tampangnya begini? Memangnya kenapa Pak? Maaf Mas Yuda, asal Mas Yuda tahu, tidak sembarang orang bisa keluar masuk Alas Kulon. Hutan itu terkenal angker. Sebab katanya ada kekuatan hitam yang menguasai hutan itu. Kekuatan hitam? Kekuatan hitam apa? Tanyaku penasaran. Sebenarnya aku sudah merasakannya sendiri, namun aku ingin dengar ceritanya langsung dari mulut Pak Marsudi. Sejenak Pak Marsudi diam, raut wajahnya berubah. Namun akhirnya dia mulai menceritakan sebuah kisah panjang. Menurut cerita, hutan itu adalah tempat bersemayamnya arwah Nyi Arum Dalu, seorang wanita yang pernah hidup di masa lampau. Dia dulunya warga sini, sejak awal mula desa ini berdiri, kira-kira 1 abad yang lalu. Semasa hidup dia dikenal sebagai seorang penari. Wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang molek membuatnya dipuja banyak orang. Namun, konon katanya kecantikannya itu didapat dari sebuah ilmu hitam yang meminta korban nyawa. Penduduk desa marah saat ditemukan beberapa orang tewas dengan tubuh terpotong-potong di dalam Alas Kulon dan menuduh Nyi Arum Dalu sebagai pelakunya. Ada orang yang pernah melihat Nyi Arum Dalu melakukan ritual persembahan dengan memotong tubuh korbannya lalu mandi darahnya. Sejenak aku tertegun. Nyi Arum Dalu. Jadi wanita menakutkan tadi bernama Nyi Arum Dalu. Apa jangan-jangan potongan tubuh manusia yang kulihat tergantung di pepohonan itu adalah perwujudan dari tumbal-tumbalnya? Sungguh mengerikan. Lalu apa yang terjadi dengan Nyi Arum Dalu? Tanyaku lagi. Dia ditangkap lalu diarak beramai-ramai ke dalam Alas Kulon. Di sana dia disiksa dan dianiaya. Bahkan ada yang bilang kalau bola matanya sampai dicongkel. Akhirnya dia pun tewas. Tapi sebelum mati, dia sempat bersumpah akan menuntut balas. Setelah kejadian itu, beberapa waktu kemudian mulai terjadi hal-hal yang aneh. Sering terdengar suara gamelan dari dalam hutan sana. Lalu satu persatu orang-orang yang dulu pernah menyiksa Nyi Arum Dalu akhirnya tewas di dalam hutan itu. Tapi ternyata teror Nyi Arum Dalu tak berhenti sampai di situ. Selama puluhan tahun, dia terus saja menghantui desa ini.
Terbilang sudah banyak orang yang hilang dan tak pernah diketahui nasibnya hingga kini. Sejak dulu, sudah banyak paranormal yang mencoba untuk memusnahkan Nyi Arumdalu, tapi tak pernah ada yang sanggup. Bahkan beberapa di antaranya ada yang tewas saat coba melakukannya. Akhirnya sampai saat ini, tak ada lagi orang yang berani mendekati, apalagi masuk ke dalam alas kulon. Makanya saya sempat heran, bagaimana bisa Mas Yuda ini dengan entengnya keluar masuk hutan itu. Bahkan sampai bisa menemukan Bayu dan membawanya keluar dari sana. Aku kembali tersenyum. Jelas aku tak mungkin bilang pada Pak Marsudi tentang siapa diriku sebenarnya. Bisa-bisa penduduk sini makin geger. Aku tetap bertahan dengan pengakuanku kalau aku ini hanyalah orang biasa yang sedang beruntung saja, tidak lebih. Setelah beberapa saat, aku berniat untuk pamit. Namun Pak Marsudi bersikeras menahanku dan malah memintaku untuk menginap. Dia beralasan kalau dia takut Nyi Arumdalu datang lagi, dan dia percaya kalau aku mampu melawannya. Walah, gimana ini? Aku tak kuasa menolak permintaan itu. Pak Marsudi dan istrinya nampak sumringah. Namun aku merasa kalau ada hal lain yang membuat mereka jadi sebahagia itu. Dan kelak aku tahu apa yang membuat mereka jadi begitu. Esok paginya, sejak bangun tidur, aku diperlakukan bak seorang raja. Sehabis mandi aku dijamu dengan sarapan yang terbilang mewah. Bahkan saat melihat bungkus rokok yang tersembul di kantong jaketku, Pak Marsudi langsung membelikanku rokok yang sama 5 slop sekaligus. Ini kalau Mayang Kemuning sampai tahu, bisa ngamuk dia. Seusai sarapan, aku diajak untuk duduk-duduk di teras rumah. Tapi di luar dugaan, ternyata sudah ada beberapa orang yang menunggu di sana. Mau apa mereka? Ketika melihatku muncul, seorang wanita langsung berdiri dan hendak mencium tanganku. Aku pun menolaknya. Ini ada apa? Mas, tolong saya mas. Tolong cari dan temukan Mas Bejo, suami saya. Sudah hampir 3 tahun dia hilang di alas kulon. Tolong mas, ucap wanita itu dengan nada memelas. Aku tertegun untuk sesaat. Wajah sedihnya sungguh membuatku iba. Tapi belum sempat aku menjawab, seorang lelaki tua ikut berdiri dan langsung menghampiriku sambil menunduk hormat. Tolong saya juga mas. Tolong temukan anak saya. Dia juga hilang di hutan itu. Aku tak mampu berkata-kata. Kini seolah ada beban berat di pundakku. Betapa hatiku tersentuh melihat harapan yang menyala di mata mereka. Kalian semua tenang dulu. Biarkan Mas Yuda ini duduk dulu. Pinta Pak Marsudi coba atasi suasana. Mereka pun menurut, lalu kembali duduk sambil memandangku dengan tatapan penuh asa. Hatiku langsung nelangsa. Aku tak mampu menahan haru bila itu menyangkut tentang keluarga. Semua itu mengingatkanku pada kedua orang tuaku yang telah tiada. Bapak dan ibu semuanya, saya ini hanya orang biasa, tapi saya akan berusaha untuk mencari keluarga kalian. Semoga saja mereka bisa ditemukan dengan selamat. Berdoa saja, mudah-mudahan Allah meridhoi usaha saya nanti. Terima kasih mas, terima kasih. Ucap wanita tadi spontan mendekat, lalu bersimpuh hendak mencium lututku. Tentu saja aku menghindar dan memintanya untuk kembali ke tempat duduknya. Sekarang lebih baik bapak dan ibu pulang saja dulu, pintaku dengan sopan. Namun mereka nampak keberatan hingga Pak Marsudi harus meyakinkan mereka. Akhirnya mereka pun membubarkan diri. Memangnya sudah berapa banyak orang yang hilang pak? Tanya aku pada Pak Marsudi setelah orang-orang itu pergi. Banyak mas, mungkin puluhan. Sebenarnya ada beberapa orang yang bisa kembali, tapi mereka semua jadi kurang waras. Ya Allah. Leherku tercekat mendengarnya. Tapi memang harus kuakui, kekuatan hitam yang kurasakan itu memang tergolong dahsyat. Pantas saja akibatnya bisa begitu fatal. Lalu dari dalam rumah, datang istri Pak Marsudi bersama si gadis cantik berambut panjang, lalu ikut duduk di samping Pak Marsudi. Gadis itu terlihat berbeda.
kalau tak mau dibilang makin cantik dengan dandanannya. "Mas Yuda, ada yang hendak kami sampaikan," ucap Pak Marsudi. "Ada apa, Pak?" Sautku penasaran melihat mereka semua saling pandang. Sebelum menjawab, Pak Marsudi melirik ke arah gadis itu yang langsung mengangguk, lalu menunduk dengan wajah merona merah. Waktu Bayu hilang dan kami kesulitan menemukannya, kami sampai bernazar, barang siapa bisa menemukan Bayu, kalau dia perempuan, akan kami beri hadiah sebidang tanah, dan juga kami anggap saudara. Tapi kalau dia laki-laki, akan kami nikahkan dengan Dara, adiknya Bayu ini. Duar. Aku langsung melongo. Kenapa jadi begini? Lagi-lagi urusan perempuan. Nggak perlu sampai begitu, Pak. Saya ikhlas kok menolong Bayu. Lagi pula saya ketemu Bayu kan secara tak sengaja. Ucapku coba berkilah. Gak masalah, Mas. Apapun itu, Mas Yuda adalah orang yang telah menyelamatkan Bayu. Jadi kami mohon, izinkan kami menunaikan nazar kami, ucap Pak Marsudi memaksa. Aduh Pak, gimana ya? Saya nggak bisa. Memangnya kenapa? Apa Mas Yuda ini sudah menikah? Nggak masalah, Dara siap jadi istri kedua, iya kan nak? Jawab Pak Marsudi sambil memandang ke arah Dara yang kembali mengangguk tersipu. Saya belum menikah Pak, tapi saya sudah punya tunangan. Loh, apalagi baru tunangan? Belum tentu jadi toh? Ya ampun, maksa banget. Belum tahu saja dia. Ini bisa memicu perang besar yang imbasnya bisa lebih menakutkan dari teror Nyi Arum Dalu. Gimana? Apa Mas Yuda bersedia? Tanya Pak Marsudi pantang menyerah. Aduh, maaf Pak, saya benar-benar gak bisa. Gini aja, bagaimana kalau saya dan Dara jadi saudara saja? Jadi adik kakak gitu, bisa kan? Pintaku coba menawar sambil melirik ke arah Dara yang justru nampak kecewa. Sejenak Pak Marsudi merenungi permintaanku. Dia nampak berpikir keras. Selagi dia begitu, aku pun coba utarakan pendapatku demi membuatnya berubah pikiran. Menurut saya, Bapak ini sudah menunaikan nazar Bapak dengan menawarkannya pada saya. Dan bukan salah Bapak kalau saya menolak. Lagi pula, ikatan saudara sama kuatnya dengan ikatan pernikahan. Ucapku berharap mampu mempengaruhinya. Baiklah, saya rasa ucapan Mas Yuda ada benarnya. Gimana Dara? Kamu mau kan jadi adiknya Mas Yuda? Kamu jadi punya kakak laki-laki 2 orang loh, ujar Pak Marsudi yang seketika membuatku lega. Tapi tidak dengan Dara. Gadis cantik itu nampak murung sambil menjawab dengan pelan, terserah Mas Yuda saja. Alhamdulillah, batinku berucap lega. Bayangan amukan Mayang Kemuning beserta bala tentaranya seketika sirna. Bagaimana kondisi Bayu Pak? Tanyaku coba untuk alihkan pembicaraan. Dia masih istirahat, tapi kondisinya sudah jauh lebih baik, jawab Pak Marsudi. Istri Pak Marsudi yang sejak tadi diam, akhirnya ikut angkat bicara. Lalu bagaimana rencana Mas Yuda selanjutnya? Apa Mas Yuda benar-benar akan kembali ke Alas Kulon untuk mencari yang lainnya? Tanya wanita itu. Iya Bu, hari ini juga saya akan kembali ke sana. Doakan saja supaya saya bisa berhasil. Mendengar jawabanku, Pak Marsudi berdecak kagum sambil geleng-geleng kepala. Luar biasa. Saya sudah yakin kalau Mas Yuda ini bukan orang sembarangan. Buktinya tak nampak rasa takut pada diri Mas Yuda. Senang rasanya punya anak angkat macam Mas Yuda begini. Iya kan Bu? Iya, betul. Sebenarnya kalau boleh jujur, saya lebih senang kalau Mas Yuda ini jadi menantu kami. Tapi jadi anak angkat pun sudah lebih dari cukup, jawab istri Pak Marsudi. Mataku langsung tertuju ke arah Dara yang hanya diam sambil meremas-remas jemarinya. Entah apa yang ada dalam pikiran gadis itu. Semoga saja dia ikut senang dengan keputusanku.
Siang hari setelah sholat duhur, aku pun pamit. Pak Marsudi beserta beberapa orang ikut mengantarku sampai ke tepi hutan. "Semoga berhasil, Mas Yuda. Maaf kalau kami tak bisa ikut membantu," ucap Pak Marsudi. "Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan saya bisa menemukan mereka. Doakan saja. Saya pamit dulu." Aku pun kembali masuk ke dalam hutan diiringi tatapan mata penuh harap dari setiap orang. Tapi baru sebentar saja aku berada di dalam hutan ini, langsung terasa kekuatan itu kembali menyelimuti. Auranya begitu hitam, penuh amarah dan dendam. Aku terus melangkah menuju tempat di mana aku menemukan Bayu semalam. Ilmu pelindung raga sudah kupersiapkan. Pukulan pemusnah pun siap di kedua tangan, sembari membuka mata lebar-lebar, berharap bisa menemukan sesuatu. Hingga akhirnya diriku sampai di tempat tujuan. Aura magis itu kian kuat. Aku menduga kalau tempat ini dulunya adalah tempat di mana Nyi Arumdalu menyembelih para korbannya. Namun aneh, tempat ini begitu sunyi. Meski aura jahatnya kuat terasa, namun tak ada tanda-tanda kehadiran makhluk halus di sini. Jangankan Nyi Arumdalu, demit hutan pun tak nampak. Mungkin aku harus menunggu sampai malam. Batinku coba membesarkan hati. Akhirnya aku putuskan untuk meninggalkan area ini demi menjelajah ke tempat lain. Sebenarnya tujuan utamaku adalah untuk mencari orang-orang yang hilang. Bila aku bisa menemukan mereka tanpa harus berhadapan dengan Nyi Arumdalu, itu jauh lebih baik. Namun, setelah beberapa jam menjelajah, usahaku seperti sia-sia. Aku seperti sendirian di hutan ini. Hingga hari menjelang sore, aku tak juga menemukan apa-apa. Lalu kuputuskan untuk kembali saja ke tempat tadi. Sejenak aku berpikir, kenapa aku tidak bisa menemukan apa-apa? Padahal kemarin begitu banyak demit hutan yang kutemui. Kenapa sekarang mereka seolah lenyap? Apa jangan-jangan kekuatan hitam itu begitu hebat menguasai, sampai-sampai para demit pun ikut menyingkir? Bisa jadi. Atau mungkin aku mencari dengan cara yang salah. Sejak tadi aku memang mencari dengan mata kasar. Mungkin aku harus menggunakan mata batin agar bisa mendapat sudut pandang yang berbeda. Akhirnya setelah sholat maghrib, aku langsung duduk bersila memejamkan mata, mohon petunjuk yang maha kuasa demi bisa menemukan apa yang aku cari. Dalam posisi semedi, sejenak suasana masih sunyi. Namun tiba-tiba telingaku mendengar suara yang sejak tadi aku tunggu-tunggu. Bunyi gamelan. Neng nong neng kung neng nong neng kung. Perlahan ku buka mata. Astaga, aku tersentak tak percaya dengan apa yang kini kusaksikan. Aku seperti berada di tempat lain. Aku bagai ada di tengah-tengah ramainya sebuah pesta pertunjukan. Suasananya begitu meriah. Setiap orang nampak bahagia sambil tertawa. Mereka bagai tenggelam dalam kegembiraannya masing-masing, hingga tak memperdulikan kehadiranku. Di atas panggung, nampak ada sejumlah lelaki yang sedang menari mengelilingi seorang wanita, diiringi para penabuh gamelan dan gendang. Suara musiknya mengalun merdu, hingga membuatku terhanyut dalam iramanya. Kini aku seperti ikut merasakan kegembiraan yang sama dengan mereka. Mataku terus tertuju pada sang penari. Dia begitu mempesona. Belum pernah aku melihat wanita secantik dia. Luar biasa. Gerakannya yang lemah gemulai sungguh membangkitkan hasrat. Tatapan matanya seolah membiusku. Hingga tanpa sadar, diriku tergerak untuk naik ke atas panggung demi menghampirinya. Orang-orang yang ikut menari satu persatu menyingkir, seolah memberikan jalan. Sang penari perlahan mendekatiku sambil terus melenggak-lenggok hingga akhirnya kami saling berhadapan. Tubuhnya begitu harum, kulitnya putih bersih, serasi dengan pakaian dan segala perhiasan yang dikenakannya, bak seorang bidadari yang turun dari kayangan. Hal itu membuatku lupa diri. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama.
Dia terus sunggingkan senyum yang membuatku seolah terbang ke awang-awang. Bagai dituntun, aku ikut menari bersamanya. Padahal seumur hidup aku belum pernah menari. Tapi aku tak peduli. Hatiku bahagia. Aku ingin selalu ada di dekatnya. Jarak kami kini begitu dekat. Bisa kurasakan hembusan nafasnya hangat menerpa wajahku. Lalu dia mengalungkan selendangnya ke leherku. Aku pun menyambutnya dengan tangan terbuka. Penonton riuh bertepuk tangan. Suasana pun kian meriah. Tabuhan musik kian keras. Sang penari bergerak makin berani. Aku makin mabuk kepayang. Diriku benar-benar hilang kendali. Tubuh kami saling bersentuhan. Bibirnya yang merah mendekat ke telingaku lalu berbisik manja. Teruslah menari bersamaku. Aku milikmu selamanya. Tariannya makin menggila seiring alunan musik yang kian cepat. Aku pun tak mau kalah. Sebisa mungkin aku mengimbangi setiap gerakannya. Lalu tiba-tiba, berhenti! Sebuah teriakan lantang menggema. Aku bagai tersadar. Suasana mendadak berubah. Panggungnya hilang. Semua orang pun ikut menghilang, menyisakan beberapa orang lelaki yang terkapar di tanah. Tapi tidak dengan penari itu. Dia masih ada di hadapanku. Namun kini sosoknya berubah menyeramkan. Wajahnya penuh dengan luka yang membusuk. Matanya kosong melompong dengan darah hitam yang kental mengalir keluar dari rongganya. Nyi Arumdalu. Tapi hidungku malah mencium aroma bunga melati yang amat ku kenali. Lalu mendadak muncul Mayang Kemuning yang tiba-tiba saja sudah berdiri di sampingku dan langsung berteriak lantang, "Hei perempuan setan, mau coba-coba main gila ya?" Pekik Mayang sambil menunjuk-nunjuk ke arah Nyi Arumdalu. "Mayang," ucapku seolah tak percaya. "Mundur Yud, biar ku beri pelajaran penari sundel yang satu ini," sahut Mayang Kemuning dengan wajah penuh emosi sambil mendorong tubuhku lalu menyingsingkan kain kuningnya. "Jangan Mayang, bahaya," ucapku padanya. Tapi terlambat. Mayang Kemuning sekonyong-konyong melayangkan sebuah tamparan keras ke arah wajah Nyi Arumdalu. Plah! Nyi Arumdalu langsung terpental jauh. Namun dia cepat bangkit dan langsung menyeringai, memperlihatkan barisan giginya yang busuk dan menghitam. Tapi Mayang Kemuning sepertinya tak takut. Dia malah merangsek maju, lalu kembali menampar wajah Nyi Arumdalu berkali-kali dengan lebih keras. Plah! Plah! "Ayo, mana tarian mesumu tadi, hah? Aku mau lihat. Kuhabisi kamu sekarang juga," hardik Mayang Kemuning. Tapi Nyi Arumdalu tak mampu melawan. Aku yang tadinya khawatir dengan keselamatan Mayang Kemuning, kini malah cuma jadi penonton saja. Mayang Kemuning benar-benar membuat Nyi Arumdalu tak berkutik. Sosoknya yang menyeramkan kini jadi bulan-bulanan amukan Mayang Kemuning yang terus mengajarnya sambil ngomel-ngomel bak seorang istri yang sedang melabrak pelakor. Hingga akhirnya satu tamparan dahsyat dari Mayang Kemuning langsung membuat Nyi Arumdalu meraung keras, lalu berubah jadi asap hitam yang mengepul, kemudian menghilang tanpa bekas. Sukar dipercaya. Suasana mendadak sunyi. Sekelilingku telah kembali pada tampilan aslinya. Hutan yang lebat dan dingin. Mayang Kemuning nampak sunggingkan senyum sinis sambil menepuk-nepuk kedua telapak tangannya. Aku cuma bisa diam terpaku. Lalu Mayang Kemuning menoleh ke arahku sambil melotot. "Waduh, kamu ya, kamu itu benar-benar keterlaluan. Gak bisa ditinggal meleng sedikit saja. Tahu-tahu sudah asik menari sama perempuan sundel tadi," makinya sambil bertolak pinggang dengan wajah penuh amarah. Enggak gitu. Sebenarnya aku juga mau musnahkan dia," jawabku coba membela diri. "Alah, musnahkan apanya? Lawang tadi kamu malah asik joget gitu. Selendangnya saja masih ada di lehermu," sahut Mayang sambil menunjuk-nunjuk. Astaga. Aku baru sadar kalau selendang Nyi Arumdalu masih melingkar di leherku. Segera saja ku campakkan selendang itu ke tanah, lalu dengan anehnya langsung lenyap tanpa bekas.
Maaf Mayang, aku tak tahu kenapa aku bisa terhipnotis seperti itu. Aku benar-benar tak sadar. Maafkan aku. Ucapku sembari pasang wajah menyesal, berharap dapat meredam emosi Mayang Kemuning. Maaf, kalau tadi aku tak cepat datang, mungkin kamu dan perempuan tadi sudah kawin. Hardik Mayang lagi. Aku tak mampu menjawabnya. Mungkin Mayang ada benarnya. Aku benar-benar lupa diri tadi. Kini aku cuma bisa pasrah. Terserah Mayang mau apa. Lalu tiba-tiba terdengar suara orang yang mengerang. Rupanya salah satu dari lelaki yang terkapar tadi kini nampak mulai siuman. "Saya ada di mana?" tanya lelaki itu kemudian. Aku bergegas menghampirinya, tapi seperti apa yang terjadi dengan Bayu, dia langsung ketakutan. Untung saja dia tak melihat sosok Mayang Kemuning yang masih melotot tak jauh darinya. "Tenang Pak, jangan takut. Saya ingin menolong Bapak. Bapak ada di dalam hutan, tapi saya akan bawa Bapak pulang." Dia pun mengangguk meski terlihat masih linglung. Aku langsung membantunya untuk duduk. Bersamaan dengan itu para lelaki yang lain juga nampak mulai siuman. "Mayang, sudah dulu ya berantemnya. Aku mau menolong mereka dulu," pintaku pada Mayang yang kini berdiri sambil bersedekap tangan dengan wajah cemberut. "Ya sudah, tapi urusan kita belum selesai. Awas kamu, aku becek-becek kamu nanti," ucapnya gregetan lalu menghilang. Lega rasanya. Demi melihatku seperti berbicara sendiri, para lelaki tadi jadi kebingungan. Aku pun berusaha menenangkan mereka, lalu coba bertanya, "Apa kalian semua warga desa Randu Kembar?" Beberapa dari mereka mengangguk, sebagian lagi menggeleng. Rupanya bukan hanya warga desa Randu Kembar saja yang diteror Nyi Arumdalu. Lalu mereka semua aku bawa menuju kemahku untuk sejenak memulihkan diri. Bukan apa-apa, kondisi mereka sungguh mengenaskan. Saat kutanya apa yang selama ini mereka makan, mereka menjawab tak tahu. Selama ini mereka merasa ada dalam sebuah pesta dengan begitu banyak makanan dan minuman yang tersedia entah apa. Bahkan mereka merasa kalau mereka baru sebentar saja ada dalam pesta itu. Padahal kenyataannya mereka telah menghilang cukup lama. Sungguh di luar nalar. Esok harinya, pagi-pagi sekali kami pergi meninggalkan hutan menuju desa Randu Kembar. Meskipun masih lemah, namun kondisi mereka nampak lebih baik. Ketika akhirnya kami sampai di tepi hutan, seorang warga yang melihat kami langsung berteriak-teriak memanggil warga yang lainnya. Warga desa pun berdatangan. Mereka yang merasa kehilangan keluarga langsung memekik histeris memanggil-manggil. "Ya Allah, Mas Bejo!" jerit wanita yang kemarin begitu melihat suaminya yang selama ini hilang ada di antara lelaki yang datang bersamaku. Begitu pula dengan yang lain, hingga tempat ini tiba-tiba saja jadi ajang melepas rindu. Mereka saling berpelukan sambil menangis. Namun ternyata ada beberapa warga yang tak dapat menemukan anggota keluarganya yang hilang di antara orang-orang yang aku bawa. Aku pun meminta mereka untuk tabah, karena aku yakin kalau keluarga mereka yang hilang itu telah tewas jadi korban Nyi Arumdalu di dalam hutan sana. Sebagai ungkapan rasa syukur, Pak Marsudi menggelar acara syukuran yang dihadiri oleh seluruh warga desa. Mereka semua bahagia. Teror menakutkan yang membelenggu mereka selama puluhan tahun akhirnya musnah. Tak henti-hentinya mereka mengucapkan terima kasih padaku, padahal bukan aku yang telah melenyapkan Nyi Arumdalu. Tapi apa yang harus kukatakan pada mereka? Aku tak mungkin bilang kalau Mayang Kemuning yang melakukannya. Terlalu rumit untuk dijelaskan. Selama acara syukuran, Dara tak henti-hentinya terus menatapku dengan wajah penuh harap. Seolah ada rasa yang tersimpan di balik mata dan senyumannya. Tapi ku coba mengabaikannya. Aku tak mau cari masalah. Semoga saja dia tak benar-benar jatuh cinta padaku. Ku harap kalau itu hanya sekedar kekaguman sesaat. Sudah terlalu banyak gadis yang ku kecewakan,
demi mempertahankan pilihanku pada Mayang Kemuning. Aku tak mau Dara jadi salah satunya. Acara syukuran pun selesai. Tiba waktunya bagiku untuk ucapkan selamat tinggal pada desa ini. Pak Marsudi dan istrinya nampak berat melepasku pergi, apalagi Dara. Gadis itu terlihat sedih. Aku pun menghibur mereka dengan berjanji, suatu saat aku akan datang berkunjung lagi. Selamat jalan anakku, hati-hati di jalan. Jangan lupa, kamu sekarang punya keluarga di sini. Kamu bisa datang kapanpun kamu mau. Kami akan dengan senang hati menyambutmu, ucap Pak Marsudi lalu memelukku erat-erat. Begitu pula dengan istri Pak Marsudi, dia pun memelukku tanpa bisa berkata-kata. Nampak air mata haru meleleh di pipinya. Namun tidak dengan Dara. Dia langsung berlari masuk ke dalam rumah. Sepertinya dia tak mampu menguasai perasaannya. Sampai sekarang aku masih bingung bagaimana bisa dia jatuh cinta padaku hanya dalam waktu yang singkat. Namun aku sadar, dalamnya hati tak ada yang bisa mengukur. Cinta bisa datang kapan saja, tak ada yang mampu mencegahnya. Lambaian tangan setiap orang mengiringi langkahku yang kian menjauh. Namun tiba-tiba Dara menyeruak dari kerumunan sambil mengacung-acungkan bungkusan berisi 5 slop rokok pemberian Pak Marsudi yang rupanya tertinggal. "Mas, rokoknya ketinggalan," pekiknya di sana. Aku pun berbalik hendak mengambilnya. Sayang juga kan, lumayan buat stok beberapa bulan. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba muncul Mayang Kemuning yang berdiri tak jauh dariku sambil bersedekap tangan. "Bagus, rokok terus," ucap Mayang Kemuning dengan bibir monyong menyindir. Langkahku langsung terhenti. Kini aku cuma bisa cengar-cengir sambil garuk-garuk kepala. Namun Dara malah datang berlari menghampiriku. Bagusnya dia tak mampu melihat kehadiran Mayang Kemuning. "Mas, ini rokoknya," ucap Dara sembari menyodorkan bungkusan tadi. Gak usah Dara. Lebih baik kamu bagi-bagikan saja pada warga desa. Anggap saja itu kenang-kenangan dari saya, sautku lalu cepat-cepat berbalik pergi. Begitu melihat Mayang Kemuning mengacung-acungkan kepala tangannya. Iya, gak jadi kok," ucapku sambil melangkah terburu-buru meninggalkan Dara yang cuma bisa melongo. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam. Nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.